Hello, my students. Good afternoon. Hello. Class 9, how are you today? Fine? Okay. Okay. Mrs. Linche won't explain to you, my students, English lesson today about conjunction. Okay, you know conjunction? Okay, ya. Miss yakin ya. I'm I'm sure you all understand about conjunction. Miss yakin kalian semua tahu apa itu conjunction ya. Karena tingkat sekolah dasar kalian sudah mendapat pelajaran tentang conjunction yaitu kata penghubung ya. The lesson English today this is a very easy but you must correctly ya, kalian harus perhatikan baik-baik, simak baik-baik ya supaya anak-anak mengerti ya pelajaran kita pada siang hari ini. Oke, simak dan lihat. Oke, the first about conjunction. This is di sini kita akan belajar apa yang disebut dengan conjunction itu ya. And the first theory ya, perhatikan. Yang dimaksud dengan conjunction di sini adalah kata sambung atau kata hubung ya. Ingat, conjunction itu adalah kata sambung atau kata hubung. Nah, di mana conjunction ini terdiri dari 5. Ya, terdiri dari 5 conjunction. Perhatikan, yang pertama coordinate conjunction, 2 subordinate conjunction, 3 conjunction adverb, D or 4 correlative conjunction ya, hubungan itu maksudnya ya, and E or 5 split conjunction ya. Jadi di sini ada 5 jenis ya, ada 5 jenis conjunction. Tetapi Miss tidak akan menjelaskan semuanya ini ya. Tidak akan dijelaskan semuanya, hanya ada beberapa conjunction saja yang akan Miss jelaskan, di mana kita akan berkaitan nanti dengan sebuah latihan ya. Jadi anak-anak lihat kembali sini ya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, lihat sini, coordinate conjunction. Coordinate conjunction di sini menghubungkan dua unit yang sama. Noun dengan noun ya, adjective dengan adjective, and adverb with adverb ya, kata kerja dengan kata kerja ya. Nah, perhatikan tadi coordinate conjunction itu menghubungkan dua unit yang sama ya. Noun dengan noun, adjective dengan adjective ya, kata sifat. Adverb dengan adverb ya. Nah, coordinate conjunction di sini kita bisa lihat contohnya adalah and, but, so, or ya. Perhatikan and, but, so, and or ya. Adapun di sini example sentence, contoh kalimatnya, the first, Susie gets a score. Oke, Susie gets a score. But, nah di sini kita temukan kata but ya. But Maria gets a bad score. Nah, ya, adanya sebuah perbedaan di sini. Susi mendapat nilai yang bagus, ya. Susi gets a score, but tetapi Maria mendapat nilai yang jelek. Nah, di sini ya ada sebuah perbedaan ya. Oke, next number 2. Tono and Tini are happy. Nah, menjelaskan kata sifat ya. Tadi dijelaskan bahwa coordinate conjunction itu menghubungkan dua unit, noun dengan noun, adjective dengan adjective. Perhatikan contoh yang kedua sini. Tono and Tini are happy. Di sini kita menemukan conjunction and ya, gabungan. Tono dan Tini mereka bahagia. Jadi mereka sama-sama bahagia.
Ya, berarti kita sini melihat ada dua unit yang sama, yaitu dengan adjektif dengan adjektif. Kata sifat, mereka sama-sama bahagia. Nah, di sini ada kata and. Berbeda tadi dengan sini, but. Adanya sebuah perbedaan, ya. Susie gets a score, but Maria get a bad score. Oke, paham? Oke, next, 3. You must study hard. You must study hard. Or you will fall in the examination. Nah, jadi diminta kamu harus belajar keras. Ya. Nah, jadi ini ada or. Atau kamu akan. Nah, seperti itu, ya. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwa koordinat conjunction itu menghubungkan dua unit, noun dengan noun, adjective dengan adjective, adverb dengan adverb. Ya, paham di sini ya? Oke, next. The second. This is about subordinate conjunction, ya. Yang disebut dengan subordinate conjunction ini biasanya menghubungkan dua kalimat. Dua kalimat, ya. Perhatikan, di sini ada pun contoh subordinate conjunction-nya, yaitu because, before, when, or while. Tadi kalau di sini coordinate conjunction itu and, but, so, and, or. Okay, my student, you understand what I explain to you? Oke, ya. Oke, perhatikan di sini yang kita lihat subordinate conjunction berbeda dengan coordinate conjunction. Ya. Tadi kalau coordinate conjunction menghubungkan dua unit yang sama. Dua unit, ya. Noun dengan noun itu. Tapi kalau subordinate conjunction menghubungkan dua kalimat. Kita tidak membahas tentang noun dengan noun, itu adalah coordinate conjunction. Ya. Subordinate conjunction di sini contohnya because, before, when, or while. Perhatikan contoh kalimatnya, ya. Before I study English, I eat first. Nah, di sini ada dua kalimat, ya. Ada dua kalimat yang akan kita hubungkan dengan mendambakan subordinate conjunction. Kita sini melihat ada kata before. Before ini adalah contoh dari subordinate conjunction. Ya, perhatikan. Sebelum saya belajar bahasa Inggris, saya makan terlebih dahulu. Nah, di sini kita temukan adanya dua buah kalimat yang kita gabungkan dengan menambahkan subordinate conjunction. Dari kalimat yang pertama ini, mana yang subordinate conjunction-nya? Ya ini before ini. Sebelum saya belajar bahasa Inggris, nah sebelum. Jadi sebelum dia melakukan ini, belajar bahasa Inggris, dia makan terlebih dahulu. Jadi di sini mana dulu yang dia lakukan? Apakah dia study English or I eat first? Nah, sudah jelas di sini ya. Dia makan terlebih dahulu. Setelah makan, baru dia belajar bahasa Inggris. Karena sini dijelaskan, before I study English, sebelum saya belajar bahasa Inggris, saya makan terlebih dahulu. Ya. Jadi dengan adanya subordinate conjunction ini menjelaskan kepada anak-anak kegiatan mana dulu yang dilakukan oleh si subjek. Paham ya kelas 9 ya? Oke, kita lihat yang contoh nomor 2. I don't go to today because I'm sick. Okay, I repeat again. I don't go to today because I'm sick. Mana di sini subordinate conjunction-nya? Because, ya, karena. Adanya sebuah alasan, ya, penjelasan. Saya tidak pergi hari ini, ya. I don't go to today. I don't go today because I'm sick. Kenapa saya tidak pergi hari ini? Karena saya sakit. Nah, disinilah kita menempatkan subordinate conjunction-nya. Ya, tadi ada letaknya di awal kalimat dan subordinate conjunction bisa juga kita letakkan di tengah kalimat tergantung bagaimana pola dari kalimat tersebut. Ya, sebelum saya pergi hari ini,
Saya hari ini tidak pergi karena saya sakit. Nah, ya, di sini ada kata because. Dia menjelaskan kenapa dia tidak pergi hari ini, karena dia sakit. Oke, paham ya? Oke, the third, they were reading a book. They were reading a book when the bell rang. Mereka sedang membaca sebuah buku ketika bel berbunyi. Nah, mana yang terjadi? Kejadian yang pertama itu mana menurut anak-anak? Mereka sedang membaca buku ketika bel berbunyi. Nah, ya. Coba kalian perhatikan. They were reading a book. Ini mereka lagi baca buku. Mereka membaca buku ketika the bell rang. Bell berbunyi. Mana subordinate conjunction-nya? Ya ini when, ketika. Ya, ada dua buah kalimat. Mereka sedang membaca buku dan bell berbunyi. Nah, dari dua kalimat ini kita membutuhkan subordinate conjunction untuk menjelaskan. Seperti itu, ya. Ketika mereka sedang membaca sebuah buku, mereka membaca sebuah buku ketika bel berbunyi. Berarti kejadiannya sama-sama terjadi bersamaan. Paham? Mengerti anak-anak? Oke, paham ya? Oke, ya, kita lihat kembali. Oke, di sini ada contoh lagi. Ya, perhatikan biar lebih jelas untuk anak-anak ya. Contoh yang pertama, he must stay at home. Ini kita belajar conjunction ya. Masih conjunction ini. He must stay at home until his father come back. Kalian paham maksudnya sini apa? He must stay at home until his father come back. Dia harus tinggal di rumah, harus di rumah dulu maksudnya ya. Dia harus di rumah sampai ayahnya pulang, ayahnya kembali. Nah, di sini kan ada dua kalimat yang kita gabungkan. Tetapi dengan dua kalimat ini membutuhkan conjunction. Nah, conjunction sini ini until ya, menjelaskan bahwa dia harus tinggal di rumah. Harus di rumah dia sampai ayahnya kembali. Mana yang terjadi pertama? Ya ini. He must stay at home ini adalah kejadian yang pertama. Dan yang kejadian yang mengikutinya apa? Ya ini, sampai ayahnya kembali, dia harus di rumah. Ya, dia harus, maksudnya itu nggak boleh kemana-mana. Dia harus di rumah tinggal. Ya, sampai ayahnya pulang. Ya, jadi sini sudah dijelaskan mana kejadian yang pertama dan kejadian yang selanjutnya. Oke? Oke ya. Oke, number 2. Kita lihat di sini conjunction before, sebelum. Tadi sudah ada kita temukan ya, kalimat conjunction before. The man washes his hands. The man washes his hands before he eats lunch. Okay, Mrs. Rincher, repeat again to you. The man washes his hands before he eats lunch. Laki-laki itu harus mencuci tangannya. Ya. Laki-laki itu harus mencuci tangannya sebelum dia makan siang. Nah, ya, sini sudah jelas sekali ya menjelaskan kepada anak-anak mana kejadian yang terjadi. Yang pertama kali terjadi mana? Ya ini, dia harus mencuci tangannya dulu. Laki-laki itu harus mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dia makan. Nah, he eats lunch ini adalah kejadian yang kedua. Jadi sebelum dia makan siang, dia harus mencuci tangannya terlebih dahulu.
Ngerti ya anak-anak ya? Oke ya, tadi Miss Linca bilang ini materinya sangat mudah sekali ya. Jadi tolong pahami baik-baik ini tentang subordinate conjunction ya, kata hubung yang menghubungkan dua kalimat ya. Perbedaannya itu juga ada. Jadi tolong disimak penjelasan hari ini ya. Ini sangat mudah dan jika anak-anak masih ada yang bingung, tidak apa-apa ya, anak-anak chat Miss Lince atau kalian telepon langsung, tidak apa-apa, Miss akan nanti menjelaskan ya. Oke, my students, I think the time is up. Mrs. Lince say, thank you for attention to me, my student all. You must study hard ya, kalian harus belajar keras. Please don't boring, jangan bosan ya. And you must take care. Okay? Mrs. Lince say to you bye bye, good afternoon.